Sahabat kreatif masih ngerasa susah untuk mencintai diri sendiri karena banyak orang ya, banyak pengalaman juga di belakang yang kadang-kadang membuat orang insecure dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya ada perasaan membenci juga orang lain yang tanpa sebab, yang kadang-kadang ini yang menjadi problem setiap orang gitu. Nah, ini juga menjadi trigger orang-orang bertanya nih, dimanapun bahkan di media sosial akan hal ini. Sebenarnya susah atau enggak sih mencintai diri sendiri, dalam hal ini self love ya. Nah, kali ini saya Dias Damayasa sudah bersama dengan seorang personal development coach namanya Dewa Ayu Putri Handayani SPSI MSc ya, alias Putri. Selamat datang. Halo. Halo. Terakhir ngobrol kapan, ingat nggak? Kayaknya tahun lalu ya. Tahun lalu. Udah lama banget loh itu. Itu ngomongin kuliah ya, ngomongin kuliah, betul, ngomongin komunitas, dan betul. juga aktivitas habis dari luar negeri ya kan, pendidikan ke Indonesia banyak yang diambil gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita ngomongin self love nih Putri. Ini kan sebenarnya hal yang anak muda benar-benar butuh gitu ya. Yeah. Karena orang nggak sadar, orang sudah mencintai belum sih dirinya sendiri gitu. Betul. Tapi kalau singkatnya self love itu cinta diri sendiri atau mencintai diri sendiri. Nah, dari seorang personal development coach ini apa sih definisi self love? Oke. Coba Nah, dulu self love ini sendiri sebenarnya masih blur ya konsepnya ya. Jadi banyak teman-teman di rumah mungkin yang kurang begitu paham self love itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, dalam ilmu psikologi, self love itu adalah suatu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Jadi atas segala usaha yang sudah kita lakukan, segala aktivitas yang sudah kita lakukan, kemudian kita memberikan penghargaan untuk kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Jadi pada intinya adalah suatu bentuk rasa sayang, rasa menghargai diri kita sendiri. Nah, Gitu. tapi kalau sayang ini biasanya perlakuannya kurang tepat gitu Put. Contoh nih ya, sayang nih sama diri sendiri, akhirnya pengen traveling nih, pengen shopping. Nah, itu bener gak sih sebenarnya self love kayak gitu? Shopping sampai habis duitnya ya. Traveling juga sampai udah sampai minta duit orang tua terus gitu ya. Itu parah sih. Oke. Gimana? Itu termasuk juga self love. Sebenarnya shopping atau traveling memang suatu bentuk penghargaan ya. Salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita, mungkin karena kita sudah melakukan suatu hal yang besar untuk diri kita. Tetapi jika suatu kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus dan sampai kemudian merugikan diri kita sendiri, nah mungkin itu bukan self love lagi. Lebih tepatnya Jatuhnya ke adalah selfish. selfish. Karena dia jadinya lebih banyak untuk melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya, gitu, hanya untuk kesenangan dia pribadi. Nah, pada prinsipnya self love ini adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita sadari akan membuat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Jadi oke, kalau misalnya kita traveling atau kemudian kita shopping, kemudian membuat kita happy, oke. Tapi kemudian kalau itu dilakukan terus-menerus, mungkin happy tapi uang habis ya, waktu juga habis untuk itu ya kan. Jadi akhirnya rugi juga buat diri kita sendiri. Nah, dan self love nggak bisa tercapai juga akhirnya. Lebih, jadi self love ini lebih ke depannya ya, akan jadi apa dan seperti apa kita nantinya. Betul. Gitu. Jadi seperti investasi jatuhnya gitu. Jadi mungkin saat ini kita nggak begitu nyaman melakukan aktivitas itu. Jadi misalnya nih, salah satu bentuk self love adalah dengan olahraga misalnya ya. Mungkin di awal tuh kita nggak nyaman kan, aduh capek banget gitu kan, keringetan segala macam. Tapi di kemudian hari baru kita rasakan hasilnya. Nah itu adalah bentuk self love juga gitu. Pantesan ya sekarang anak muda banyak yang olahraga, mulai ngatur pola makan sekarang. Bahkan postingan-postingan di Instagram termasuk di TikTok itu tuh udah beda kayaknya ya. Iya, betul. Udah nggak yang namanya foto-foto ciamik lagi sebenarnya fokusnya, tapi lebih ke kemampuan mereka yang mereka share gitu. Betul. Bener berarti ya. Mereka belajar terus untuk kedepannya mencintai lagi dirinya sendiri kayak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa self love itu hanya sekedar melakukan apa yang kita sukai gitu loh, apa yang kita senangi, tapi adalah melakukan suatu hal yang bisa membuat kita bertumbuh di kemudian hari. Gitu. Self improvement ya, lebih tepatnya ya. Nah, kenapa sih orang harus perhatian dengan diri sendiri atau kenapa perlu gitu self love ini? Self love ini seperti yang dikatakan tadi bahwa ada unsur self improvement di situ. Sehingga ketika kita self love, kita menyayangi diri kita sendiri, maka kita akan terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Bukankah kita ingin ya menjadi orang yang lebih baik? Kan harusnya seperti itu ya. Iya, sehingga self love ini sangat dibutuhkan agar kita bisa bertumbuh dengan lebih baik dan lebih menghargai usaha-usaha yang sudah kita lakukan sampai saat ini.
Karena setiap orang itu tentu punya jalur yang berbeda-beda ya. Betul. Ada yang jalur A, jalur B, jalur C dan lain sebagainya. Dan kita harus menghargai apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita dan kita terus bertumbuh menjadi yang lebih baik gitu. Untuk mencintai diri sendiri ya Put ya. Orang sebenarnya kan antara gampang sama susah ya. Apalagi dengan sekarang, oke, saya harus mencintai diri sendiri, tapi kita punya problem yang kayaknya belum kelar. Problem dalam artian mungkin dia terbawa dengan kebiasaan dia dulu atau dengan sebuah pengalaman buruk sebelumnya, bisa kan? Bisa. Itu susah nggak sih dengan punya background kayak gitu untuk mencintai dirinya sendiri? Betul. Jadi memang untuk mencintai diri sendiri itu butuh proses ya, Dias. Panjang pasti ya. Pasti. Jadi tidak bisa pada saat kita mengalami pengalaman yang cukup traumatis atau mungkin yang cukup ya menyakitkan gitu ya. Kemudian kita langsung membentuk kita harus cinta diri kita sendiri. Tidak mudah untuk dilakukan. Benar. Gitu. Sehingga yang dilakukan adalah untuk menerima dulu apa yang kita rasakan, apa yang rasa sakit yang kita alami itu kita terima dulu. Bahwa oke, kita sedang mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Pahit banget misalnya gitu ya. Jadi kita terima dulu, setelah kita mampu untuk menerima itu baru kemudian kita mau bisa menumbuhkan self love itu. Jadi kalau dari awal ketika kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, kemudian akhirnya kita menolak, enggak boleh begitu. Saya harus self love, saya harus gini. Pada satu titik kita akan lelah. Iya. Gitu. Karena itu belum selesai. Perasaan kita terhadap kejadian yang tidak menyenangkan itu belum selesai sebenarnya. Nah, tahap memaafkan, menerima, itu biasanya yang dilakuin tuh seperti apa sih? Yoga kah atau apakah gitu sebenarnya memberi ke orang kah untuk bisa healing gitu? Iya, setiap orang beda-beda ya dia secaranya ya. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menerima apa yang kita alami itu tentu pertama menyadari dulu. Sadar dulu. Kita sedang mengalami apa nih gitu. Pengalaman apa yang kita rasakan sekarang, pengalaman apa yang kita alami sekarang, kemudian apa perasaan yang timbul akibat pengalaman tersebut, dan kemudian perbuatan apa yang saya lakukan untuk menanggapi permasalahan itu. Wah, lama nih kayaknya nih. Iya, jadi sadar ketiga hal itu dulu. Setelah itu kita ya sudah, saya tahu bahwa saat ini saya sedang dalam kondisi yang tidak enak nih gitu. Oke, saya ada yang disebut dengan scheduling the worry time ya. Nah, apa itu Putri? Jadi itu tuh adalah suatu strategi untuk kita bertemu dengan rasa sakit kita di waktu yang sudah kita tentukan. Jadi misalnya gini, misalnya Dias lagi putus cinta gitu ya. Aduh, boleh pakai sampel yang lain nggak kira-kira? Ya misalnya Dias deh gitu ya. Okay. Dias putus cinta nih misalnya gitu kan. Ya. Terus lagi sedih banget gitu kan. Akhirnya sampai nggak bisa kerja gitu mungkin gitu kan. Terus kemudian sering ya. Nah akhirnya kita bilang ke diri kita sendiri, oke, rasa sakit atau rasa sedih ini tunggu ya, nanti ketemu deh jam 4 sore. Saya mau ketemu sama kamu jam 4 sore nanti gitu. Jadi bilang ke diri kita sendiri bahwa kita punya janji nih dengan perasaan sedih kita ini jam 4 sore. Nah sehingga ketika kita sudah punya komitmen itu, akhirnya kita fokus ke tugas-tugas yang sedang kita lakukan saat ini. Nanti jam 4 sore, janji itu harus ditepati. Jadi ketemulah dengan rasa sakit itu. Caranya gimana? Kamu ingat lagi nggak apa-apa dengan memori-memori dengan si pasangan sebelumnya, atau mungkin segala hal yang membuat kamu merasa sakit, ya sudah silahkan ketemu di jam 4 sore. Nah tentukan berapa lama, 1 jam misalnya gitu kan. Ya sudah, nikmati perasaan itu selama 1 jam. Sisanya beraktivitas lagi. Sebentar, aku pernah ngalamin itu sebenarnya. Jadi itu memang beban banget sih ya. Dalam artian memang kondisi yang kita nggak pernah harapkan gitu ya. Tiba-tiba memang harus mengakhiri sebuah hubungan yang ya bagus kalau hubungannya memang diakhiri baik-baik. Tapi kalau enggak gitu ya, ketahuan apa segala macam, tahu lah ya kalau dalam hubungan kayak begini ya. Sampai akhirnya memang ada momen di mana aku harus meluangkan waktu untuk bersedih sementara waktu gitu. Betul. Itu nggak salah berarti ya? Nggak salah sama sekali. Malah harus itu yang dilakukan dulu. Kalau kita langsung menolak perasaan itu yang membuat kita kembali lagi ke rasa sakit itu mungkin di kemudian hari gitu. Yang penting sekarang mungkin lebih ke mempersiapkan diri ya untuk bertemu dengan sedih itu. Dan pastikan nggak berlama-lama gitu. Iya, bersahabat dengan waktu kan. Asik. Time heals gitu kan, dibilang kan. Jadi harus seperti itu. Memang fase itu harus dijalani sehingga kita tahu bahwa oke, ini rasa sakit yang saya rasakan. Kemudian seiring berjalannya waktu kita sudah terbiasa dengan itu.
akhirnya kita biasa aja jadi nih biasa lagi. aja. Biasa aja, ya udah akhirnya kita lebih bisa beraktivitas dengan lebih baik. Lebih gitu. baik. Wah, kalau namanya konsultasi sama seorang personal development coach ini kayaknya benar-benar nyaman gitu ya, menemukan sesuatu hal yang emangnya solusi gitu dari segala masalah yang kita laluin gitu. Karena kan semua orang juga pasti pusing. Sama siapa kita harus ngadu nih, sama siapa kita harus berbagi gitu. Jadi Putri di Jiwanta Consulting ya, itu juga betul. udah ngebangun dari kapan tuh ini? Itu dari bulan Maret ya. Maret. Jadi kalau saya pribadi lebih khusus ke pengembangan diri. Oke. Jadi kalau ada orang yang ingin mengembangkan diri dalam arti misalnya mengembangkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi misalnya, kemudian penerimaan diri dan lain sebagainya, itu biasanya sama saya sih. Bisa ke sana, bisa berkonsultasi sama Putri di sana ya. Oke, kita balik ke self love nih gitu ya. Penerimaan juga mencintai diri sendiri. Nah, kalau kita ngomongin hal ini, ciri-cirinya ada nggak ketika orang sudah namanya, oh ini orang sudah self love nih, gitu. Ada nggak yang menunjukkan gitu, atau yang ditunjukkan dari orang itu? Oke, ada ya. Jadi ada 3 komponen kurang lebih yang sebagai satu penciri bahwa orang itu memiliki self love. Yang pertama adalah self awareness pastinya, kesadaran akan diri kita, apa kekurangan yang kita miliki dan kelebihan yang kita miliki, gitu ya. Dan segala tantangan-tantangan yang ada di kita sadari semua itu. Kemudian yang kedua itu adalah self esteem atau self confidence juga, kepercayaan atau rasa nyaman kita terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi ketika kita sudah memiliki rasa nyaman itu, maka akan lebih mudah kita untuk mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah self care. Self care itu adalah bagaimana kita melakukan suatu kegiatan yang dapat membuat kita bertumbuh seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi ketiga komponen itu akan membentuk kita menjadi orang yang memiliki self love yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara menumbuhkan self love, tentu 3 hal ini yang harus kita fokuskan. Gimana cara kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana cara kita merasa nyaman terhadap diri kita sendiri, dan bagaimana kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat diri kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Gitu. Oke, pernah dengar nggak gini Putri? Ini benar atau enggak ya? Ketika kita mencintai diri sendiri, kita juga membarenginya dengan mencintai Tuhan kita. Itu benar atau enggak? Dalam artian gini, ketika kita mencintai orang lain kan memang kita nggak bisa berekspektasi ya sama orang ya. Betul. Itu akan cenderung jadi nggak mencintai diri sendiri, kita full kasih cinta kita ke mereka, lupa mencintai diri sendiri sampai akhirnya putus kalang kabut gitu. Nah akhirnya ada beberapa orang yang DM, Kak ini konsep kalau menurut kakak bener atau enggak gitu, mencintai self love itu mencintai diri sendiri juga Tuhan. Sebenarnya kalau terkait dengan penelitian itu ya, sampai saat ini saya belum temukan tuh bahwa ketika kita memiliki self love, kita juga mencintai Tuhan kita, gitu ya. Tetapi pada prinsipnya gini, ketika kita self love, kita mencintai diri kita sendiri, kita menghargai apapun kondisi kita saat ini, sehingga kita menjadi orang yang lebih menerima, gitu. Mungkin itu yang disebutkan kemudian kita lebih mencintai Tuhan karena kita menerima apapun kondisi kita saat ini gitu. Yang Tuhan kasih Tuhan kasih gitu. Dan akhirnya walaupun kita menerima tapi bukan berarti kita stuck di sana. Kita terus bertumbuh, kita terus berusaha menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau tadi dia bilang bahwa apakah mungkin bisa membuat kita mencintai Tuhan kita gitu ya, mungkin bisa seperti itu. Ya, mengawalinya mungkin dengan mencintai dulu ya. Mencintai diri kita sendiri dulu, karena mungkin ya kita tahu bahwa dalam setiap diri kita juga ada Tuhan kita ya. Betul. Gitu, sehingga kita juga mencintai Tuhan otomatis seperti itu. Rajin sembahyang jangan lupa ya. Iya. Oke. Nah kalau kata orang narsis termasuk nggak sih orang yang self love? Ini lebih ke selfish tadi ya. Selfish ya. Jadi ketika kita, ini ada perbedaan yang mendasar antara self love dengan selfish. Kalau self love kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita bertumbuh menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Tapi kalau selfish, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu tuh yang suka. Jadi, saya merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Waduh. Itu yang membuat kita akhirnya selfish. Saya harus menjadi the star of the party. Waduh. Saya harus menjadi the center of attention. Wow. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Itu yang membuat kita tuh menjadi orang yang lebih selfish, kemudian mengarah pada sikap narcissistic behavior. Ya, jadi kita terlalu narsis bahwa kitalah yang lebih baik dibandingkan yang lain, gitu kan. Nah, itu nggak ada ujungnya. Karena
kita tahu bahwa di atas langit masih ada langit kan. Ya, gitu. benar. Sehingga kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Ya, tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, memang nggak ada ujungnya juga. Tapi kita jadi terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Nggak peduli orang lain mau melakukan apa, gitu. Apapun yang orang lain lakukan, yang penting saya terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Yang penting menerima dulu ya. Iya, menerima dulu kondisi saat ini. Memaafkan yang kemarin untuk lanjut lagi aktivitas kita. Betul. Gitu. Sedikit lagi deh, ini kita nggak pernah bisa nentuin sampai kapan kita ngobrol. Kayaknya seru banget gitu. Kemarin juga ada beberapa orang yang nanya soal ini gitu. Jadi membuat hidup kita lebih tenang, padahal banyak hal yang sebenarnya mengganggu pikiran kita, gitu. Itu sebenarnya emang hal yang sulit ya. Tadi dibahas juga cara menerima diri sendiri, bertemu dengan sedih itu, jam berapa dan durasinya kapan gitu. Jadi poinnya mungkin lebih ke kita mengisi dulu ya sendiri, cukupkan dulu diri sendiri, kemudian baru membahagiakan atau mencukupkan orang lain gitu. Itu poinnya kali hari ini ya. Iya, betul. Betul, karena mungkin banyak kita dengar ya, gimana caranya mencintai orang lain kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, kan gitu ya. Ada yang menurut saya itu adalah hal yang baik dan benar gitu ya. Karena bayangkan kalau misalnya kita berhubungan dengan orang, kita terlalu mencintai orang lain, bahkan sampai disakiti pun nggak terasa jadinya gitu kan, terus bertahan di hubungan itu, jadinya lupa sama diri sendiri. Kita yang rugi sebenarnya kan. Pesan buat sahabat kreatif ada nggak kira-kira? Pesan buat sahabat kreatif di rumah, mulailah untuk belajar melakukan atau mengidentifikasi hal-hal yang bisa membuat kalian bertumbuh, ya, karena itu adalah suatu cara pertama atau hal dasar yang memang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan kecintaan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu, oke, ini adalah kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bisa membuat saya menjadi lebih baik, lakukanlah itu. Gitu. Akhirnya kita akan otomatis merasa lebih baik terhadap diri kita sendiri, karena oh iya, saya sudah melakukan ini untuk diri saya. Oh ternyata hasilnya begini, saya menjadi orang yang lebih baik dan lain sebagainya. Itulah awal dari kemudian kita mencintai diri kita sendiri. Jadi teman-teman sahabat kreatif di rumah, silahkan lakukan, pilih aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kalian bertumbuh dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Wah, luar biasa. Terima kasih Putri nih hari ini. Thank you Dias. Karena untuk mencintai diri sendiri antara susah sama gampang kayaknya bisa dijalanin, cuman prosesnya nggak bisa buru-buru ya. Itu lama dan panjang sekali maksudnya, dan ini poinnya bisa menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan sebenarnya yang istilahnya cinta yang paling fundamental itu mencintai penciptanya dan diri sendiri juga. Oke. Untuk sahabat kreatif di rumah, jangan lupa untuk selalu like, komen kalau memang ada masukan, dan share juga kali-kali aja untuk konten ini. Self love bisa berguna juga untuk orang lain ya, nggak cuma untuk kamu sendiri gitu. Dan jangan lupa channel juga di subscribe ya. Dan hari ini sampai di sini dulu podcast kita. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.